Anak-anak bisa on cam sebentar ya. Yang bisa on cam silahkan on cam sebentar. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Baik, Bu. Baik. Sehat ya? Saya meminta salah satu anak untuk memimpin doa sebelum memulai pelajaran. Silakan. Saya, Bu. Ya, silakan. Bu Agnes dan teman-teman semua, sebelum bacaan dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, kami mohon Ibu akan mengabsen kalian kelas 10 MIPA 2 ya. Hari ini yang hadir 19 anak. Untuk presensi, selain saya mengabsen melalui Google Meet ini, nanti kalian bisa mengisi pada Google Form yang sudah saya share di grup WA. Nah, ada gambar apa di situ di layar Bu Agnes? Ada gambar apa itu? Ada yang mau menjawab? Ada gambar apa itu? Dionesia bisa menjawab, ada gambar apa di situ? Hikayat. Ada Hikayat Bayan Budiman. Nah, Bayan itu adalah nama seekor burung. Nah, Hikayat itu apa? Hikayat itu merupakan prosa lama, bentuknya cerita pendek. Nah, ini termasuk karya sastra ya. Nah, maka hari ini kita akan belajar mengenai hikayat ini. Hikayat itu juga termasuk cerita rakyat. Pasti kalian sudah pernah mendengar cerita rakyat. Karena cerita rakyat itu sudah sering kali kita pelajari, bahkan sejak kalian sekolah dasar, lalu sekolah menengah, dan ini kita belajar lagi mengenai cerita rakyat, tetapi dikhususkan di hikayat atau pada hikayat. Nah, tujuan pembelajaran hari ini ada dua. Nantinya kalian akan dapat menyusun isi hikayat yang dilihat melalui tayangan video atau teks yang dibaca dengan benar. Lalu yang kedua, diharapkan kalian dapat mempresentasikan hasil menyimak isi hikayat dengan bahasa sederhana, tidak ada perubahan, tokohnya juga sama. Lalu ciri yang keempat itu sifatnya arkais, yaitu kata atau bahasa yang dipakai pada masa lampau. Ini biasanya seringkali kamu temui pada teks-teks hikayat yang masih menggunakan kata hatta, maka, titah, syah, dan kalian diharapkan nanti dapat menceritakan kembali. Nah, langkah-langkahnya bagaimana untuk menceritakan kembali isi hikayat? Ada 5. Yang pertama, membaca keseluruhan isi cerita atau menyimak tayangan cerita. Nah, itu nanti kamu bisa membaca teks dan menyimak video hikayat. Yang kedua, mencatat tokoh dan penokohan dalam cerita. Itu tokohnya siapa saja. Lalu watak tokohnya itu bagaimana? Antagonis, protagonis, atau tritagonis. 3. Mencatat latar secara garis besar. Latar atau peristiwanya itu di mana? Kejadiannya di mana? 4. Mencatat alur cerita. Nah, alurnya bagaimana? Dari awal pengkisahan atau penceritaan, lalu sampai dengan konflik, sampai dengan ending cerita atau akhir cerita itu bagaimana? Apakah ada pemecahan cerita, pemecahan masalah atau tidak? Yang kelima, sudah tampak video dari tempat kalian? Halo anak-anak, sudah tampak video dari Ibu belum?
Sudah, Bu. Sudah ya, oke. Kalau sudah, Ibu lanjutkan. Menonton video hikayat tadi, itu tampak dalam video dari YouTube itu bahasanya sudah lebih sederhana daripada naskah aslinya pada zaman dahulu. Nah, itu kalau naskah aslinya kita membaca, itu di Google biasanya masih ada naskah asli hikayat, bahasanya itu agak sulit dipahami. Nah, ini video tadi dengan bahasa yang sudah mudah dipahami. Iya, Bu. Ya, Hans pernah membaca atau belajar tentang hikayat belum, Hans? Atau melihat tayangan hikayat Belum, Bu. tadi? Belum. Belum, Kalau Bu. cerita Kalau rakyat- cerita rakyat sudah Oh, pernah. kalau cerita rakyat sudah pernah ya. Hikayat ini kan Iya. merupakan salah satu bentuk cerita rakyat. Setelah kita melihat tayangan ini tadi, ya tayangan hikayat, nanti Ibu juga akan menampilkan dalam bentuk teks hikayat Abu Nawas. Bentuknya sama, hanya tidak bergambar. Nah, Ibu akan membentuk kalian menjadi 5 kelompok ya. Kita lihat yang pertama, membuat kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 peserta didik. Lalu nanti tugas kalian adalah berdiskusi mengenai tugas yang di Google Classroom. Nanti kalian secara kelompok bisa diskusi di WA Group. Lalu yang ketiga, tadi kita sudah melihat tayangan cerita rakyat atau hikayat dari YouTube ya. Nah, untuk pembagian kelompoknya seperti ini. Ada 5 kelompok, namanya sudah tertera. Nah, tugasnya nanti kalian adalah menceritakan kembali ya, isi dari hikayat dengan bahasa yang lebih sederhana dan singkat. Nah, seperti tujuan kita tadi. Setelah pembelajaran ini diharapkan kalian dapat menyusun isi hikayat yang dilihat melalui tayangan video atau teks yang dibaca. Lalu nanti harapan Bu Agnes kalian dapat mempresentasikan hasil menyimak isi hikayat 10 menit ya untuk mengerjakan ya. Nanti perwakilan setiap kelompok bisa membacakan hasil diskusinya atau hasil kerjanya. Begitu, cukup jelas ya anak-anak? Jelas, Bu. Iya, silahkan dikerjakan. Ibu beri waktu 20 menit. Nanti kita ketemu di Google Meet lagi. Halo anak-anak, sudah pada selesai belum ya mengerjakan tugasnya? Saya ingin bertanya pada kelompok 1, kelompoknya David ya. Ya, Bu. Ya, sudah selesai ya David? Sudah, Bu. Sudah. Hikayat Abu Nawas bagaimana? Coba. Dibacain ya, Bu. Iya. Suatu hari ajak Harun Al-Rasyid dan para pengawalnya pergi berburu. Di tengah perjalanan, Abu Jahil, seorang penjabat kerajaan, mengusulkan untuk diadakan sayembara adu ketangkasan berburu. Niat Abu Jahil adalah untuk beradu ketangkasan melawan Abu Nawas. Raja pun setuju. Bagi yang menang akan mendapatkan sekantong uang emas, dan yang kalah mendapat hukuman memandikan kuda-kuda istana selama 1 bulan. Ya, cukup. Terima kasih untuk kelompok 1, kelompoknya David. Nah, jadi kelompoknya David sudah menceritakan kembali pada awal mula hikayat Abu Nawas itu seperti apa, bagian pendahuluannya seperti apa. Ternyata adanya sayembara berburu ya. Nah, kelompok 2 bisa melanjutkan. Silakan yang akan mewakili kelompok 2 siapa? Aku, Bu. Dionesia, ya silakan. Awalnya, Abu Nawas menolak sayembara tersebut karena ia tahu ini hanya akal bulus Abu Jahil. Namun raja memaksa. Akhirnya Abu Nawas mengikuti sayembara dan karena kecerdikannya ia mempunyai ide.
Sayembara dimulai. Abu Jahil segera Tanya itu bagaimana tadi dari saya. Silakan kelompok 3, siapa yang mau mewakili? Saya, Bu. Yuki Safira, silakan Yuki. Tidak lama kemudian Abu Nawas datang. Banyak orang yang menertawakannya, sebab dia tidak membawa satupun binatang di hutan. Abu Jahil berteriak sombong bahwa dialah yang menang. Saat itu Abu Nawas mengeluarkan bambu kuning yang telah diisi dengan ribuan semut merah. Pengawal istana tidak sanggup untuk menghitungnya. Abu Nawas berkata bahwa menurut aturan lomba, semua binatang boleh ditangkap. Presentasi dari teman-teman kelompok lain. Buktinya dari awal yang bercerita kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 itu secara sepotong-sepotong menjadi urutan cerita yang utuh. Nah, sesuai dengan yang Ibu minta tadi pada tujuan, kalian dapat mempresentasikan hasil menyimak isi hikayat. Nah, isi hikayat dari video maupun dari tayangan teks yang sudah dibaca. Nah, ini adalah kecerdikan Abu Nawas ya, bagaimana si Abu Nawas itu dapat membaca kelicikan, dapat refleksikan bagaimana. Kelompok 4, coba siapa yang akan mewakili untuk merefleksikan dari cerita Abu Nawas tadi? Saya, Bu. Siapa ini? Haikal. Ya. Silakan Haikal, bagaimana refleksinya? Jadi refleksi yang kami dapatkan itu dari kisah Abu Nawas bahwa kecerdikan dan ketulusan hati bisa mengalahkan dari kelicikan dan niat buruk. Iya, terima kasih. Kelompok 4 yang diwakili oleh Haikal menyimpulkan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini mengenai hikayat. Joselin, silakan Joselin. Setelah belajar tentang hikayat, kita menjadi tahu bahwa warisan Nusantara tidak hanya berwujud benda-benda, tetapi juga cerita. Dengan mempelajarinya, kita sudah turut andil dalam melestarikan. Iya, bagus sekali. Terima kasih Joselin. Iya, bahwasanya kita mengetahui warisan budaya kita itu sangat banyak. Tidak hanya berwujud benda-benda, contohnya batik. Nah, batik itu kan juga merupakan warisan budaya Indonesia. Tetapi cerita pun juga merupakan warisan budaya, di mana dikenal kalau kita itu dulu budayanya Melayu ya, saat penjajahan. Nah, dari cerita berkembangnya waktu itu dari mulut ke mulut atau lisan itu juga menjadi budaya kita. Cerita rakyat, nah itu cerita yang berkembang di daerah tertentu itu juga menjadi warisan budaya, dapat kita ceritakan sampai dengan nanti anak didik kita. Nah, kita melestarikannya tidak selalu atau tidak harus kita menceritakannya di luar negeri atau bagaimana, tetapi dengan kita mempelajari seperti ini, nah, kita sudah ikut andil untuk melestarikan. Saya, Bu. Richard Ansel, silahkan Richard. Bu Agnes dan teman-teman semua, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita tutup dengan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Baik, nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Iya, terima kasih Richard dan terima kasih anak-anak semua sudah mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia hari ini. Nah, dengan belajar hari ini kita sudah turut andil untuk melestarikan kebudayaan Nusantara, yaitu dengan belajar cerita rakyat atau hikayat. Pesan Ibu, ini kalian untuk liburan nanti tidak usah pergi-pergi dulu, tetap jaga diri, jaga kesehatan, taati protokol kesehatan. Selamat pagi, terima kasih semuanya. Pagi Bu, makasih Bu. Pagi Bu, Ya, terima makasih Bu. kasih. Semangat ya. Terima kasih Bu.